Temporalis, betul. Kemudian kalau tadi nih sebelum istirahat kamu belum makan, lapar, berarti yang merasakan otak bagian hipotalamus. Kalau misalnya yang baperan, berarti masalah otaknya ada di bagian talamusnya, betul. Kemudian kalau otak kecil yang di bagian belakang fungsinya untuk apa? Untuk apa tadi fungsinya? Keseimbangan gerak, betul. Oh ini ya. Udah gampang kan? Hormon, kalau kemarin misalnya kalian jatuh, sistem hormon ini adalah sistem yang memproduksi atau menghasilkan sebuah senyawa organik yang membawa pesan nanti diteruskan menuju sel atau jaringan tubuh. Contohnya apa? Misal kalau kamu jatuh cinta, apa yang dirasakan? Deg-degan. Misal kamu jatuh cinta nih, ada ayamnya di ujung sana di lantai 3, masih jauh aja udah kelihatan gitu misalnya. Jadi ada stimulusnya, ada matanya sebagai indera fotoreseptor melihat nih, wah ada ayam di ujung sana. Akhirnya matanya, sel saraf sensorik yang ada di mata merespon. Sel saraf apa yang ada di mata? Sel saraf. Kalau ada di mata, sel saraf itu otaknya. Nah, toko kacamata. Saraf optik gitu. Saraf optiknya mendeteksi keberadaan ayam yang jauh di sana gitu misalnya. Nah, dari saraf sensoris tadi nanti diteruskan ke otak bagian baru. Oksipitalis. Nah, nanti otaknya merespon nih, wah ada ayam di sana, kedetek tuh ayamnya. Nanti bagian dari oksipitalis diteruskan ke otak ke depan. Bagian mana kalau jatuh cinta kira-kira? Talamus atau hipotalamus? Talamus. Nah, nanti bagian hipotalamus dan talamus ini bekerja sama menghasilkan sebuah hormon disebut sebagai hormon endorfin. Nah, karena terbentuklah si hormon endorfin ini, akibatnya nanti kamu jadi merasa lebih bahagia gitu. Senang gak kalau ketemu ayam? Kan kalau ketemu ayam gitu, iya kamu tuh booster buat aku nih, kan udah ketendang nih HP. Siapa ini? Ada siapa? Yang membawa pesan, wah ada ayam nih di sana gitu. Jadi nanti akibat dari diproduksinya hormon endorfin, tubuh kamu jadi merasa lebih bahagia. Kemudian nanti detak jantungnya jadi lebih cepat gitu dari hasil endorfin tadi. Gitu. Oke. Lanjut, si hormon ini, kelenjar hormon ini punya beberapa sifat. Jadi kelenjar hormon ada kelenjarnya, ada tempatnya, tapi ternyata dia tidak punya saluran. Jadi dia ada tempatnya, ada kantungnya, ada tempat untuk memproduksi hormonnya, tapi dia tidak punya saluran. Kemarin kalau masih ingat ke penyusun kelenjar endokrin, kira-kira sel apa ini? Sel apa lagi? Sel epitel, betul. Kalau mau mengeluarkan sebuah zat, kira-kira epitel yang mana yang bisa menghasilkan sebuah zat? Epitel silindris atau epitel? Epitel ada apa saja? Ada pipih, betul. Kemudian silindris, kemudian kubus, betul.
nggak kira-kira? Tidak. Kalau epitelnya kubus bisa mengeluarkan zat tidak? Kalau epitelnya bentuknya silindris seperti tabung, kira-kira bisa mengeluarkan zat tidak? Nah, jadi biasanya kelenjar endokrin ini dia terdiri dari kumpulan sel epitel, bisa silindris, bisa kubus. Gitu, tergantung si kelenjarnya ada di mana. Tapi kelenjar, kantung, dan tempat ini tidak punya saluran pengeluaran sendiri. Jadi setelah hormonnya diproduksi dikeluarkan dari dalam sel epitel, nanti ditampung di dalam kantungnya, dikeluarkannya nebeng dengan pembuluh darah. Gitu. Jadi nanti dialirkannya menuju pembuluh darah, mengalir bersama darah. Gitu. Kemudian di satu kelenjar ini bisa menghasilkan lebih dari satu jenis hormon. Jadi kelenjarnya ada 8, hormonnya berarti lebih dari 8. Ada banyak hormonnya nanti. Kemudian memiliki sejumlah sel yang dikelilingi banyak pembuluh darah karena nanti hasil sekresinya dialirkan ke pembuluh darah. Kemudian masa aktif kelenjar endokrin ini beda-beda. Jadi ada hormon yang diproduksi di waktu tertentu, misalnya ketika kamu menstruasi, ya kan? Jadi jerawatan, sensitif, capek gitu kan, misalnya ini hormonnya gitu ya, karena memang hormonnya hanya diproduksi sedang tinggi-tingginya ketika saat menstruasi gitu. Jadi ada beberapa hormon yang diproduksi pada waktu tertentu dan ada juga hormon yang diproduksi hanya sampai waktu tertentu saja. Jadi dari kapan sampai kapan gitu. Beda-beda. Kemudian satu hormon dengan hormon yang lainnya bisa saling menstimulasi satu sama lain, bisa juga menghambat satu sama lain. Gitu. Jadi ada hormon yang saling membutuhkan, ada hormon yang saling menghambat. Gitu. Oke, kelenjarnya ada berapa? Ada banyak. Oke, kelenjarnya di bagian paling utama, bagian kepala, ada kelenjar hipofisis dan pineal. Di kelenjar hipofisis dan pineal ini adanya di otak bagian tengah dan bagian depan. Di bagian leher kamu ada kelenjar tiroid dan paratiroid yang kamu tahu sebagai kelenjar gondok. Nanti di bagian tengah sini ada kelenjar timus. Di dekat ginjal ada kelenjar adrenal. Di pankreas ada kelenjar pankreas. Di kelamin masing-masing ada kelenjar, kalau di laki-laki di testis, kalau di perempuan ada di dalam ovarium. Gitu. Hormonnya apa saja? Nah, ini baru slide pertama. Oke, hormon yang baik. Kelenjar yang pertama dibahas adalah kelenjar hipofisis. Si kelenjar hipofisis ini disebut sebagai master of gland, alias kelenjar dari kelenjarnya endokrin, si paling kelenjar. Kenapa dia disebut sebagai master of gland, masternya dari segala si hormon? Karena contohnya bisa kamu lihat di sini ada hormon ACTH atau hormon adenotropin. Fungsinya untuk merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar adrenal. Padahal kelenjar adrenal nanti mengsekresikan ada hormonnya sendiri. Tapi ternyata untuk bekerja hormon korteks kelenjar adrenal pun tetap butuh bantuan dari hipofisis. Gitu. Atau yang lainnya lagi, misal hormon LH di sini perlu distimulus, fungsinya untuk menstimulus kelenjar yang ada di dalam testosteron. Gitu. Padahal nanti testosteron ada lagi kelenjar yang di kelamin, tapi ternyata tetap butuh bantuan hipofisis. Jadi tetap butuh stimulus dari bagian hipofisis. Kemudian tadi saya juga menyebutkan kalau hormon, ada beberapa hormon yang diproduksi sampai dengan batas waktu tertentu. Contohnya hormon pertumbuhan. Kira-kira kalau kalian masih punya nggak hormon pertumbuhan? Masih. Sampai kapan
kalian punya hormon pertumbuhan? Dari kapan kalian punya hormon itu? Dari kapan tuh? Ketika melahirkan gitu kan ya, sampai ya ketika diproduksi sampai dengan umur berapa kira-kira? Sampai umur berapa? Ya kan di dalam perut kamu tumbuh ya? Emang di dalam perut kamu nggak tumbuh? Tumbuh dalam perut. Sampai umur berapa kira-kira? 21. Masih tumbuh nggak 21? Atau ada yang sudah berhenti sekarang? Usai gini-gini aja dah, nggak gede, nggak nambah tinggi, nggak nambah gendut gitu, segini aja gitu ada. Jadi ada batas waktunya, gitu. Jadi hormonnya ada batas waktunya. Nggak apa-apa. Aneh loh, IPA 2 tiba-tiba gitu aneh. Lanjut. Oke, bukan IPA 2. Oke, masih di hipofisis. Kemudian ada, kalau tadi di bagian depan ini ada hormon yang di bagian dalamnya lagi. Kalau tadi hormonnya diproduksi sampai dengan waktu tertentu, kalau ini ada hormon yang diproduksi hanya pada periode tertentu. Contohnya ketika proses kelahiran. Kalau sudah dilahirkan hormon nggak ada gitu. Jadi ada beberapa hormon yang diproduksi pada periode tertentu saja gitu. Ketika momen tertentu. Lanjut tadi dari kepala sekarang lanjut ke bagian leher. Di leher ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok dan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelewat sedikit. Oke, di kelenjar gondok ini ada hormon tiroksin, tiroidin dan kalsitonin. Fungsinya untuk memproduksi panas. Kamu pernah dengar panas dalam? Apanya yang panas? Kenapa tenggorokannya bisa panas? Karena dari bau bakar gitu. Apa virusnya? Dari kelenjarnya. Oke, jadi kalau panas dalam karena kaitannya fungsi si kelenjar tiroid untuk memproduksi panas, kira-kira gangguannya di bagian mana berarti? Hormon gitu. Jadi kalau kamu panas dalam, bagian tenggorokannya sakit, bagian lehernya sakit, ya berarti gangguannya pada si kelenjar tiroid. Gitu. Atau mungkin kamu pernah dengar lagi penyakit gondokan? Kenapa tuh? Oke, kalau tadi tiroid, yang ini paratiroid, kelenjar anak gondok. Lokasinya kira-kira kalau lihat di sini ada gambar apa? Faring atau laring atau garing atau kering atau apa nih, gambar apa nih? Faring atau laring? Laring atau faring? Laring atau faring? Faring. Jawabannya laring, betul. Faring tuh masih di atas. Faring itu yang menghubungkan antara hidung dengan mulut. Tenggorokan ya, antara hidung dengan mulut bagian sini. Jadi di bawahnya lagi baru laring. Di bawahnya sini berarti apa nih saluran apa? Trakea, betul. Nah, si kelenjarnya ada di sekitar laring. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kalau kamu pernah gondokan berarti di wilayah sekitar leher gitu. Pernah gondokan? Kenapa? Jadi si kelenjar gondok ini fungsinya untuk mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor alias mineral di dalam darah. Berarti